Universitas Diponegoro. Tanggal 4 Desember 1956. Berdirilah Yayasan Universitas Semarang sebagai langkah awal didirikannya universitas di Kota Semarang. 3 tahun berlalu, tepat pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang, Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Hal ini dimaksudkan sebagai penghargaan untuk Universitas Semarang sebagai prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Universitas Diponegoro, tanpa melupakan sejarah bahwa Universitas Semarang yang berdiri pada tahun 1957 merupakan embrio dari Universitas Diponegoro. Perkenalkan, namaku Muhammad Rehani Bowo, mahasiswa S1 jurusan Ilmu Kelautan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini, aku sebagai salah satu peserta KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2020-2021. Sudah selama 1 bulan lebih, aku telah melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Pedalangan. Mari kita lihat bersama kilas balik kegiatan KKN 1 bulan yang lalu. Pada dasarnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lainnya. Karakteristik pada masing-masing wilayah tersusun atas keterkaitan segala aspek dan komponen yang ada pada wilayah tersebut. Karakteristik tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu perencanaan. Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang perkembangannya terjadi sangat cepat. Kelurahan Pedalangan terkena dampak dari adanya kawasan pendidikan di Kelurahan Tembalang. Banyak terjadi perubahan lahan dilihat dari adanya pembangunan perumahan baru dan pertumbuhan penduduk. Kelurahan Pedalangan letaknya cukup strategis karena berada di tengah wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. 80% masyarakatnya bertempat tinggal di perumahan nasional atau perumahan dengan padat penduduknya. Fasilitas yang ada di Kelurahan Pedalangan terdapat tempat ibadah, 15 buah masjid, 11 mushola, dan 3 buah gereja. Untuk fasilitas sarana ke sekolah, terdapat TK sebanyak 2 buah, sekolah dasar 4 buah, perguruan tinggi sebanyak 3, SMP sebanyak 1, dan SMA sebanyak 1 buah. Di RW 03 terdapat sebuah potensi, yaitu adanya kebun tanaman obat keluarga yang menjadi sebuah tempat untuk urban farming. Di wilayah RW 3 terdapat sebuah kegiatan penghijauan lahan terbatas. Warga tersebut memiliki kelompok bernama Tani Dahlia yang giat bercocok tanam di sebuah lahan percontohan. Berbagai jenis tanaman yang ditanam, mulai sayur, buah, tanaman obat keluarga, hingga tanaman hias. Bahkan di taman tersebut terdapat kolam ikan nila yang di atasnya menjadi media tanam padi. Di RW 05 terdapat kampung tematik yang memiliki potensi keterampilan sebagai batik tulis, batik cap, sulam pita, rajut, dan makram. Kemudian di RW 3 itu ada kelompok tani dahlia, ya, urban farming. Di mana di urban farming itu di sana setiap orang
itu wajib menanam toga, tanaman obat keluarga, dan juga sayur. Sehingga ke depan atau tahun ini di RW 3 itu saya jadikan kampung tematik Togayu, kampung tematik toga dan sayur, karena pemberdayaannya juga luar biasa dari bapaknya, ibu-ibunya, ya, sehingga kelompok tani ini juga luar biasa dan mendapatkan prestasi yang sudah cukup lumayan, di mana urban farming kemarin juara 1, kelompok PKK RW-nya juara 2, kemudian lomba Proklim juara 1 tingkat kota, kemudian lomba kampung bersih dan hijau itu juara 1 tingkat kota, dan untuk Proklim ini sudah tingkat nasional kategori utama, dan tahun ini alhamdulillah masuk untuk lomba tingkat nasional lagi untuk kampung, untuk lomba Proklimnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu yang paling kena dampak adalah di tempat usaha, ya, PKL, angkringan, kafe, resto, ya. Padahal pedalangan ini maraknya dan sedang giat-giatnya pendirian kafe. Bapak jenengan bayangkan juga di pedalangan sepanjang jalan itu, saya satu kelurahan itu sudah ada 28 kafe. Nah itu luar biasa. Masih ada yang akan membangun. Ya, dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, memang semua usaha kena dampak. Namun kami juga nanti kalau sudah ini, mudah-mudahan ini COVID-19 ini melandai dan mudah-mudahan hilang gitu ya, yang diharapkan kan begitu, sehingga nanti usaha ini akan bangkit. Kami akan promo. Nah, kami juga akan sudah promo ke grup, kemudian website dan sebagainya. Jadi kami juga pengen Kelurahan Pedalangan ini menjadikan kuliner kopi, gitu. Karena di daerah atas, daerah Lodja Dingin ini kalau minum kopi agaknya pas. Dan penggemar kopi sekarang bukan orang tua, tapi kaum muda. Nah, kaum muda itu penggemar kopi luar biasa. Ya. Itu kemudian ini ada kegiatan KKN dari Undip. Saya juga terima kasih atas kerjasamanya, dan saya sudah dibantu untuk di wilayah, ya, untuk kami bagi memang per RW, per RT, karena dampak COVID-19 ini, untuk menjadi perhatian prokes dan sebagainya itu jangan dilupakan. Dan saya juga terima kasih ini kegiatan KKN sudah berjalan baik, dan semoga bisa menulari atau meninggali ilmu yang sudah didapat dari universitas ke wilayah ataupun ke RT RW yang sudah kami bagi. Nah, ada penataan perpustakaan yang kurang benar dibenarkan, ada tempat permainan yang kurang pas dipaskan, begitu. Saya terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah mengabdikan masyarakatnya, mengabdikan masyarakat melalui FND dari mahasiswi ini sudah diterjunkan. Semoga ini menjadikan manfaat di Kelurahan Pedalangan ini, dan semoga kerjasama ini dan KKN ini tidak berhenti sampai ke sini, tapi secara rutin dan secara periodik bisa diterjunkan untuk di Kelurahan. Saya kira itu potensi ataupun dari Kelurahan Pedalangan. Terima kasih. Program kerja KKN yang saya lakukan di RW 03 Kelurahan Pedalangan yaitu terdapat pembuatan nugget dari ikan tenggiri dan rumput laut.
Untuk program selanjutnya terdapat pembuatan sabun cair dari rumput laut. Baik Bu, jadi di sini saya akan menanyakan tentang pendapat sama saran dan kritik bagi kelompok kami yang di RW 3 selama pelaksanaan kegiatan KKN gitu. Ya, sebelumnya saya terima kasih dari Undip nih ya, Universitas Diponegoro yang sudah menerjunkan mahasiswa untuk KKN di Kelurahan Pedalangan, khususnya di RW 3 Kelurahan Pedalangan. Nah, ini sebetulnya kan dari berbagai ilmu, maksud saya jurusan fakultasnya kan ini kan beda-beda. Sebetulnya bisa memberikan ilmunya itu ke RW 3, terutama di RW 3 itu punya potensi yang luar biasa di sana ya, termasuk kelompok tani, itu ada kelompok tani urban farming, itu kelompok tani dahlia, kemudian ada kuliner, kemudian juga ada produk-produk home industry. Di sana ada telur asin, kemudian ada bandeng pepes dan sebagainya. Nah, khusus untuk yang di urban farming sebetulnya bisa dipus dengan kegiatan panjenengan, misalnya membuat pupuk organik. Ya, pupuk organik meskipun sudah dibuat ya, tapi itu pakailah bahan yang dari sana, maksudnya dari RW 3. RW 3 misalnya di sana ada apa, buah apa, dari apa itu bisa dibuat oleh pupuk organik. Kemudian sana juga ada budidaya lele. Nah, kalau misalnya bisa itu di pengolahannya lele itu bagaimana begitu, sehingga ilmu panjenengan itu bermanfaat di sana. Dan saya juga memang tidak sebetulnya ini kan dalam masa pandemi, sehingga mungkin KKN ini kurang
kurang maksimal menurut saya ya, kurang maksimal karena dengan adanya situasi dan kondisi yang seperti ini. Di sana sebetulnya potensi yang luar biasa. Namun begitu panjenengan sudah memberikan ilmu yang ada untuk RW 3, misalnya dalam penyuluhan, sosialisasi, kemudian poster, kemudian kegiatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dapat berkelanjut di RW 3, kemudian terutama untuk yang berkelanjutan, misalnya pupuk organik, misalnya kemudian pengolahan daripada tadi lele dan kemudian dan yang lainnya gitu. Sebetulnya di sana itu ada potensi lain yang itu telur asin itu bagaimana kemasannya itu sebetulnya bisa disentuh untuk anak-anak KKN gitu ya, karena di era yang pandemi COVID-19 ini sehingga kegiatannya mungkin agak terbatas. Namun begitu saya sudah terima kasih pada Universitas Diponegoro yang sudah menerjunkan dan memberikan ilmu di RW 3. Semoga ini tidak berhenti di sini saja, tetapi berkelanjutan di tahun-tahun yang akan datang dengan menerjunkan anak-anak KKN. Dan saya juga mohon maaf apabila di dalam warga kami di RW 3 ini ada yang kurang berkenan, ada yang tidak menaati dengan panjenengan, misalnya ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya terima kasih pada adik-adik KKN ini yang sudah mau menambahkan ilmunya. Ya. Dari kami juga sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saat melakukan kegiatan KKN, dan terima kasih juga atas bimbingannya. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.